Hai semua, perkenalkan nama saya Koni Kapitalia dari Prodi PGSD dengan NIM 1322125. Kali ini saya akan kupas tuntas esai yang saya buat mengenai beauty privilege di dunia kerja itu nyata. Simak baik-baik ya. Pernah gak sih kalian semua mendengar kualifikasi good looking di dalam lowongan pekerjaan? Tidak bisa dipungkiri, di era seperti ini, paras tampan, cantik, rupawan memberikan keuntungan tersendiri, entah itu di dunia pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Katanya, orang yang lahir dengan paras cantik, tampan, dan rupawan, setengah dari masalah hidupnya kelar. Kedengarannya gak fair ya teman-teman. Namun kenyataannya, memang good looking ini akan menjadikan privilege yang membuat hidupnya itu menjadi lebih mudah. Semua akan saya bahas tuntas di esai tulisan saya yang berjudul Beauty Privilege di Dunia Kerja Itu Nyata. Riset menunjukkan bahwa mereka yang cantik akan lebih baik untuk urusan asmara, sosial, dan karir. Fenomena ini dibahas sebagai lookism dalam ilmu psikologi. Lookism adalah istilah untuk merujuk pada perlakuan diskriminatif kepada orang-orang berdasarkan penampilan fisiknya. Istilah ini muncul pertama kali pada suatu tulisan The Washington Post pada tahun 1987. Psikolog ini juga pernah membahasnya di buku yang berjudul Survival of Brightest. Dia menjelaskan bahwa lookism ini adalah sebagai bentuk prasangka dan diskriminasi yang paling relate di banyak orang. Herannya, lookism ini tidak seproblematik rasisme dan seksisme, padahal lumrah terjadi dalam hubungan asmara, lingkungan pekerjaan, dan juga lingkungan sosial. Salah satu riset yang paling terkenal dilakukan oleh Karen Lyon dan dua rekannya di suatu Universitas of Maine pada tahun 1972, yang mana isinya 60 mahasiswa itu diminta untuk menilai 3 individu yang memiliki fisik menarik, biasa saja, dan tidak menarik. Hasilnya menunjukkan bahwa responden ini sangat yakin bahwa semakin menarik fisik seseorang ini, maka akan semakin bagus juga kepribadiannya. Tidak hanya itu, semakin menarik fisiknya, maka akan semakin bahagia pula rumah tangganya dan akan lebih sukses juga karirnya. Lalu di mana letak beauty privilege dalam konteks ini? Daya tarik fisik yang lebih sering didefinisikan oleh standar kecantikan dapat menjadi modal sosial yang tidak adil di ruang kerja. Individu yang dianggap menarik justru dipandang lebih kompeten dan lebih dapat dipercaya, ramah, dan bahkan lebih cerdas, terlepas dari kemampuan aktualnya. Hal ini dapat termanifestasi dalam berbagai cara. Misalnya, kandidat yang menarik mungkin mendapatkan pesan pertama yang lebih positif dalam wawancara kerja, pada akhirnya mempengaruhi keputusan dalam perekrutan pekerjaan. Karyawan yang menarik juga mungkin akan lebih banyak mendapatkan proyek-proyek penting tanpa dukungan dari mentor dan atasan. Tentunya akan lebih cepat dipromosikan juga. Daniel juga pernah melakukan risetnya dan menuangkan ke dalam buku berdasarkan data di Amerika Serikat pada tahun 70-an. Yang isinya, para pekerja yang good looking di atas standar, maka dia akan diberikan 3-4% gaji yang lebih tinggi daripada pekerja yang memiliki standar di bawah rata-rata. Lookism ini sudah menjadi problematik
karena value seseorang diukur berdasarkan sesuatu yang susah, bahkan mustahil untuk dikontrol. Ironisnya, bias kecantikan ini seringkali bekerja secara tidak sadar. Pengambilan keputusan mungkin tidak secara eksplisit, melainkan secara implisit berdasarkan penampilannya. Hal ini dipaparkan oleh representasi media dan budaya populer yang seringkali mengasosiasikan kecantikan dengan kesuksesan dan kompetensi. Tentu saja penting untuk ditekankan bahwa kecantikan itu subjektif dan beragam. Tentu saja penting untuk ditekankan bahwa kecantikan itu subjektif dan beragam. Namun dalam konteks beauty is privilege ini seringkali adalah kepatuhan terhadap standar kecantikan dominan yang berlaku dalam masyarakat. Standar ini seringkali bias terhadap suatu kelompok tertentu, seperti perempuan yang kulitnya putih, bertubuh langsing, dan juga berambut panjang. Hal ini berarti bahwa individu yang tidak sesuai dengan standar ini mungkin justru dirugikan, terlepas dari kualifikasi dan kinerja mereka. Dampak dari diskriminasi ini sangat merugikan. Selain menghambat kemajuan karir individu yang tidak memiliki keuntungan ini, praktik ini juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak inklusif dan tidak adil. Perusahaan akan kehilangan potensi dan talenta berharga karena fokus pada atribut superficial daripada kemampuan dan keahlian. Lebih jauh lagi, diskriminasi ini dapat menciptakan budaya kerja yang tidak sehat, yang mana karyawan tidak dihargai dan tidak memiliki kesempatan yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Perusahaan perlu mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang berfokus meritokrasi dan kesetaraan kesempatan. Pelatihan tentang bias yang tidak disadari bagi seluruh karyawan, terutama para pengambil keputusan, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi bias dalam proses rekrutmen, evaluasi, dan promosi. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman dalam segala bentuknya adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Sebagai penutup, diskriminasi di ruang kerja adalah realitas yang tidak dapat diabaikan, dan beauty is privilege ini adalah satu manifestasinya yang seringkali tersembunyi namun memiliki dampak yang signifikan. Mengakui keberadaan bias ini dan mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menghilangkannya adalah tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan ruang kerja yang adil, inklusif, dan produktif bagi semuanya. Dengan demikian, meritokrasi sejati dapat terwujud, di mana kemampuan dan kinerja menjadi satu-satunya penentu kesuksesan.